kembali di channel saya Belajar Cybersecurity bersama Pak Semi. Nah, dikarenakan ada banyak pertanyaan dari beberapa teman di sosial media tentang bagaimana sebenarnya mapping cybersecurity certification dengan peta okupasi nasional dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada area fungsi keamanan cyber. Ya. Nah, ini kita bisa lihat dari ini ya, dari Badan Cyber Sandi Negara. Mereka menerbitkan satu dokumen yang berjudul Peta Okupasi Nasional Keamanan Cyber. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita sama-sama lihat. Saya zoom dulu ya. Nah, ini dipetakan kualifikasi berdasarkan level ya, mulai dari level 5, 6, 7, 8 dan sampai dengan 9. Dipisah menjadi teknisi garis miring analis dan ahli. Nah, kemudian dipecah-pecah menjadi level 5, misalnya ada teknisi atau analis muda, kemudian ada teknisi analis madya, ahli perdana di 7 ya. Tadi teknisi atau analis muda itu di 6, 7 ahli perdana, 8 ahli senior, sedangkan 9 adalah ahli utama. Nah, kemudian strata jabatan dipisah menjadi, misalnya di industri ada misalnya direktur ya, presiden direktur dan sebagainya, termasuk managing director, kemudian direktur, vice president, general manager ya di 8 ya. Di 9 tadi ada direktur utama, presiden director, itu level paling tinggi. Mungkin levelnya ke C level lah ya. Kemudian di level 8 ada direktur, vice president, general manager sama scientist. Kemudian di level 7 ada manager atau expert. Kemudian di level 6 itu ada assistant manager, deputy manager, dan advisor. Sedangkan di level 5 ada supervisor dan penyelia. Nah, kalau dilihat di sini pemetaannya mulai dari paling atas ya, dari level 9 sampai ke bawah itu dipisah menjadi ada before, ada during, sama after. Contohnya di sini di level 9 ada Chief of Information Security Officer atau CISO, itu levelnya di level 9 ya. Kemudian di bawahnya di level 8 itu ada Cyber Security Cyber Risk Specialist ya. Yang di after itu ada Cyber Incident Investigation Manager sama Cyber Forensic Specialist ya. Kemudian di bawahnya ada level-level yang di map ke level 7 ya, seperti misalnya Cryptographic Engineer ya, Manager Cybersecurity Manager ya, ICT Security Product Lead Evaluator ya. Jadi lumayan bagus nih ya, dari sisi Badan Cyber Sandi sudah memetakan ini menjadi beberapa job roles yang tentunya nanti harus job role tersebut yang ditampilkan di sini harus di mapping juga dengan kebutuhan training. Contohnya misalnya untuk menjadi penetration tester atau menjadi seorang auditor keamanan informasi atau bahkan incident response team manager, threat hunter, cybersecurity governance officer ya. Ini semua bahkan yang dari bawah ya, ada seperti contohnya ada cryptographic administrator, teknisi perangkat keras, kriptografi, junior cybersecurity, kemudian ada cybersecurity operator, cybersecurity administrator, network security administrator, vulnerability assessment analyst, cybersecurity awareness officer. Nah, ini adalah lebih ke arah mapping dari sisi okupasi ya, berdasarkan kualifikasi nasional Indonesia. Nah, yang belum saya lihat ini adalah pemetaan dari job role ini, mulai dari berdasarkan KKNI ya, dari kerangka kerja nasional Indonesia dari level 5 sampai 9 itu belum ada mapping ke sertifikasi. Mungkin karena terlalu banyak sertifikasinya. Nah,
kebetulan saya membahas masalah sertifikasi, saya juga ingin sedikit membahas pemetaan dari KKNI ini ke misalnya yang di sini ya. Di sini yang tadi sebelumnya atau pada video sebelumnya sudah saya bahas juga. Nah, ini mungkin sertifikasinya terlalu banyak jadi agak sedikit bingung ya, tapi mungkin bisa dipilih sesuai dengan vendor yang sudah dikenal. Misalnya di kualifikasi untuk misalnya di sini nih ya. Kita lihat misalnya CSSP, CISM, atau bahkan yang CSSP yang concentration, ini adalah sertifikasi yang mungkin dibutuhkan untuk membekali seorang CISO, ya, Chief Information Security Officer, ya. Sedangkan sertifikasi di bawah seperti CSSLP, CISA, Pentest Plus ini lebih ke teknikal, yang mungkin bisa di mapping ke misalnya tadi ada pentester ya. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Di sini ada penetration tester. Nah, ini bisa kita mapping ke misalnya Pentest Plus atau misalnya CH. Sedangkan kalau untuk seperti incident response atau threat hunter ini bisa kita map ke misalnya CISA atau Easy Counsel Certified Incident Handler, ya. Nah, sedangkan yang tadi di paling atas Chief Information Security Officer ini bisa di mapping ke misalnya CSSP, CISM ya. Ya, kemudian nanti baru ada yang lain-lain ya. Nah, saya punya PR sebenarnya untuk membuat satu pemetaan dari mulai dari ini KKNI di map ke common certification yang sudah ada di di industri ya. Level paling rendah mungkin kayak model tadi Security Plus ini bisa lari dan juga yang ada di Network Plus ini bisa jadi minimum requirements buat di level ini nih misalnya ya. Ya, mulai dari di level ini bisa dilengkapi dengan misalnya tadi ada Network Plus, Security Plus ya. Saya lupa ada A Plus juga ya, A Plus ya. Nah, kemudian untuk lebih fokus mungkin beberapa sertifikasi yang mendukung ya, karena sertifikasi banyak sekali ya, tinggal kita mapping ke kebutuhannya seperti apa ya. Ini juga bisa saya tampilkan sedikit mengenai ini ya, di CompTIA itu ada roadmap juga dia ya, khusus untuk CompTIA, karena kebetulan saya lebih banyak memberikan pelatihan cybersecurity certification yang berhubungan dengan CompTIA atau CompTIA Cyber Security Certification ya. Di sini ada peta ya, atau sebenarnya lebih ke arah roadmap ya. Jadi ada Cyber Security Professional di mana mulai dari beginner itu dilengkapi dengan misalnya CompTIA IT Foundation, kemudian ada CompTIA A+ ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah untuk beginner. Ini dilengkapi dengan beberapa sertifikasi yang memang sudah ada di CompTIA, juga dilengkapi dengan vendor certification ya. Misalnya contoh ada misalnya di sini ada CCNA, CCNP ya, atau mungkin CCNA atau yang lain ya. Juniper misalnya, JCIA misalnya. Ya, jadi ini adalah untuk beginner. Nah, sedangkan untuk intermediate ini juga ada beberapa yang mungkin bisa dijadikan istilahnya dasar ya untuk apa aja yang perlu dipelajari. Misalnya contoh di sini ada Network Plus ya, ada Linux Plus, ini sebenarnya optional, Cloud Plus. Nah, khusus untuk di intermediate ada server
Server Plus, ya, kemudian ada, nah fokusnya di sini nih cyber security di CompTIA Security Plus itu untuk masuk ke area intermediate. Jadi sebenarnya kenapa intermediate, karena si user atau si kandidat harus punya dasar-dasar dulu ya. Mereka harus punya seperti ini ya. Kemudian ada vendor certification kayak tadi CCNA, Network Plus, Linux ya, bisa membuat mereka lebih bagus dasarnya, cloud misalnya, server. Nah, baru kemudian fokus utamanya kita di CompTIA Security karena pembahasannya lebih detail ke fokus ke security. Sama vendor certification yang lain, contohnya bisa kayak model tadi ada saya tulis CEH, atau misalnya CND, atau misalnya EXA, dan beberapa yang lain ya. EXA mungkin nggak masuk ya, ini dulu deh, CH, CND, kemudian CHFI ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, apakah ofensif atau defensif. Nah, kemudian untuk di advance, nah ini udah ada sertifikasi ya yang menjembatani, yaitu ada CISA, Pentest Plus. Nah, paling tinggi ini di CAS, yang sebenarnya ini hampir sama dengan atau mungkin berbanding dengan sistem dan misalnya apa ya, sistem CISSP ya, CISA ya, bisa juga di ke map ke CISA misalnya untuk spesialisasi ya, atau misalnya vendor certification yang lain ya. Ini misalnya kalau untuk ke pentest bisa ke OSCP, OSCE, OS yang lain ya, OSWE ya, OSWP, kemudian ada OSEE ya, kemudian ada GIAC, ini banyak ya, GIAC, GPAN ya, dan beberapa yang lain ya, terlalu banyak untuk disebutkan. Ini bisa di mapping ke, jadi vendor certification yang disebutkan di sini ya, di sini ya, dan juga di sini, ini bisa di mapping dengan yang ini ya. Nah, ini tergantung fokusnya mau di mana nih, apakah security management, arsitektur, analisis, offensive, ada dua, ada forensic, ada incident handling. Sedangkan offensive operations ada penetration testing sama exploitation ya. Sisanya ini di sisi bagian security engineering ya, mulai dari ICS, Cloud, SysOps, Windows, Linux, Cisco, sama NetSec. Jadi tergantung spesialisasi. Ini bisa dibilang ini adalah spesialisasi ya, spesialisasi. Ya, nah ini. Oke, ini juga spesialisasi. Tapi spesialisasi di tingkat yang lebih tinggi. Ya. Nah, kembali ke masalah ini tadi. Nah, ini harusnya ada mapping yang seperti misalnya contoh di kalau Anda lihat itu di DoD Cyber Security Certification. Nah, itu ada DoD approve DoD 8570 baseline certification ya. Ini mappingnya ini khusus untuk Department of Defense dari Amerika Serikat ya, di mana di sini ditampilkan ya, ini ada approve baseline certification. Misalnya di sini ada IAT level 1. IAT itu kepanjangan dari Information Assurance Technical. Kemudian di sini ada level 1, level 2, level 3 nih, ada beberapa sertifikasinya ya. Kemudian untuk level IAM ini adalah Information Assurance Management level 1, 2, 3 ya. Contohnya di sini harus ada CASP, sistem dan sebagainya ya. Termasuk CSSP. Kemudian ada yang IASAE, yaitu Information Assurance, saya lupa nih ya, ini kayaknya lebih ke arah arsitektur ya, arsitektur engineering-nya. Dia harus punya sertifikasi seperti ini ya. Ini mappingnya mulai dari level 1, level 2, level 3.
Sama ini adalah Cyber Security Service Provider Analyst ya, support maupun incident responder ya. Jadi kalau Department of Defense menggunakan service provider, mereka juga harus memenuhi syarat. Contohnya harus ada CE dan seterusnya. Ini bisa dilihat ya. Mulai dari analis, infrastruktur, sampai incident responder. Nah, kemudian untuk auditor, ini khusus sama Cyber Security Service Provider Manager ya. Minimal ada CE, CAISA dan sebagainya, sama CISM, CSSP, ISSMP, sama CISO ya, CISO. Nah, jadi ini sebenarnya bisa dibuat mappingnya, maksudnya ini bisa menjadi dasar mapping untuk baseline certification yang mendukung ini nih tadi, mendukung ini ya. Jadi contohnya untuk kalau saya seorang CISO, apa aja yang saya harus punya ya, misalnya kayak gini kan. Nah, ini saya mesti punya minimum, saya mesti punya CAS Plus misalnya, atau CISM, atau CSSP ya, begitu ya. Tergantung dari apakah dia technical, management, atau apa ya. Jadi lebih ke arah mungkin information assurance ya. Jadi kayak model ini lebih ke arah information assurance ya, MGMT ya. Nah ini, jadi dia nggak perlu harus technical ya. Oke. Nah, mungkin nextnya saya akan membahas masalah mapping KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada area fungsi keamanan cyber atau cyber security, dengan misalnya selain job role, mungkin nantinya saya akan bahas melakukan pemetaan terhadap sertifikasi yang dibutuhkan. Ya, kita anggap sertifikasi-sertifikasi yang sudah dikenal di dunia ya. Oke. Untuk sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, komentar ya, maupun apapun itu ya, silakan Anda kontak saya via email dan beberapa kontak saya yang lain ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Indonesia yang lebih baik lagi, dan untuk jenjang karir teman-teman yang pingin berpindah atau bahkan memulai karir di bidang cyber security. Oke. Sementara itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Lain kali kita akan bahas lebih detail lagi tentang pemetaan yang sudah saya tampilkan tadi ya, pemetaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI, dengan misalnya sertifikasi yang sudah dikenal di dunia. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Ciao, bye-bye.